Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari bersama Wali Pak Idi, si murid tarikat ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, kamu udah ditunggu Kiai di depan musala pondok." "Oh, Kiai sudah menunggu," jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Kiai membuat 2 kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi tolong taruh di depan musala dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena saudaramu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dengan ukuran 1 meter x 2 meter terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Kiai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus, tapi malamnya abahnya Kiai ini mimpi bertemu Mbah Kiai yang mengatakan, "Nak, jangan direnovasi pintu gerbang itu, biarlah seperti itu saja, biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Kiai tidak jadi merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Kiai sudah duduk sambil merokok di depan musala pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Kiai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Kiai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Kiai sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Kiai bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Kiai, ketika salat dulu, saya mendengar bacaan Wali Pak Idi itu tidak sempurna tapi lama-kelamaan suara Wali Pak Idi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu, apa maksud semua itu?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Kiai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar, kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Pak Idi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah, maksudnya dengan keimanan. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai maka terdengar seperti itu jadi terdengar tidak sempurna menurutmu, tapi di hadapan Allah bacaan Kang Pak Idi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa, akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri." Si murid ini bertanya lagi, "Apakah Kang Pak Idi ini juga orang tarikat?" "Iya, dia murid abahku. Kang Pak Idi ini sebelum masuk tarikat perilakunya sudah sangat bertarikat. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya Kang Pak Idi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain, kepada siapapun orangnya baik anak kecil maupun maling, Kang Pak Idi ini tetap husnudzan. Inilah salah satu kelebihan Kang Pak Idi," jawab Kiai. "Tapi, mengapa bukan Kiai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira Mekah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah?" tanya si murid lagi. "Itu memang tugasnya Kang Pak Idi dan lagi tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musala Kang Pak Idi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana, sedangkan TPA itu jauh dari sini." Di tempat lain Wali Pak Idi sedang kedatangan seorang tamu yang pingin sekali bisa berangkat haji. "Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji, tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji," pinta orang tersebut. "Saya tidak bisa, coba sampean minta kepada Kiai yang lebih mengerti soal itu, saya ini orang bodoh," jawab Wali Pak Idi. "Tidak Kang, saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampeanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut," bantah orang tersebut. "Baiklah, kalau sampean memaksa, sehabis salat subuh sampean baca surat Yasin sebanyak 7 kali, kalau ada apa-apa sampean kesini lagi," jawab Wali Pak Idi. Setelah orang tersebut membacanya selama 1 bulan tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Pak Idi. "Tidak ada apa-apa Kang," kata orang yang kepingin haji ini. "Kalau gitu bacaan surat Yasinnya ditambah surat Al-Waqiah sebanyak 7 kali, nanti kalau ada apa-apa sampean kesini lagi," kata Wali Pak Idi. Setelah dibaca selama 1 bulan surat Yasin dan surat Al-Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa,
Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar, selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut. Kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah, pasti sebentar lagi sampean akan berangkat haji. Orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. Gini Kang, katanya para kiai, haji itu tidak hanya ibadah ruhani saja tapi juga ibadah jasadi, terutama ibadah dengan harta atau duit, jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu.